Bab 61. Masalah. Ketika Yi Tianyun menanyakan pertanyaan ini, dia tampak sangat menakutkan. Yuan Ping akhirnya menyadari orang, seperti apa yang sedang dihadapinya. Pantas saja Wang dan kepala keluarga Zeng terbunuh. Bukan karena mereka terlalu lemah, tapi Yi Tianyun yang terlalu kuat. Aku tidak menyangka kau sekuat ini, tapi aku tidak bisa mati di sini dulu. Yuan Ping menatapnya dengan dingin dan berkata, selama kau melepaskanku, anggap saja ini tidak pernah terjadi, kita tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Jika kau membunuhku, Paviliun Angin tidak akan pernah melepaskanmu. Ketua Paviliun akan membalaskan dendamku, kau pikir kau bisa lolos? Tentu saja tidak bisa. Nah, jangankan menyerah, Yuan Ping bahkan mengancam Yi Tianyun. Jika dia membunuhnya, dia akan terus mengejar tanpa henti, dan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Jika kau benar-benar berpikir begitu, maka kau harus melihat ini. Yi Tianyun menatapnya dengan sinis, mengangkat tangannya ke wajahnya, dan dengan lembut melepaskan topeng 100 transformasi, memperlihatkan wajah aslinya. Setelah Yuan Ping dan semua orang melihatnya, dia tercengang saat itu juga, dia tidak mempercayai matanya. Mereka melihat wajah ini di daftar buronan. Itu daftar buronan yang disebarkan oleh Wind Pavilion. Siapapun yang bisa menangkap Yi Tianyun, bisa menjadi wakil penguasa paviliun di cabang Wind Pavilion manapun. Selain wakil penguasa paviliun, ada banyak hadiah menarik. Sekarang orang itu ada di depannya, dia tidak hanya kuat, dia bahkan bisa menciptakan penyamaran yang sempurna. Kamu. Yuan Ping benar-benar terkejut dengan fakta ini, dia terus menunjuk Yi Tianyun namun, tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Mengejarku? Kau pikir aku masih Yi Tianyun yang dulu? Yi Tianyun mencibir. Yi Tianyun langsung melancarkan pukulan berat. Yuan Ping mencoba menangkis, tapi sia-sia. Ledakan. Pukulan itu langsung membunuh mereka, mengubah mereka menjadi XP bagi Yi Tianyun. Ding, berhasil membunuh Yuan Ping, memperoleh 60.000 XP, pil XP ganda, teknik pedang bulu surga, 1.400 poin gila. Ding, berhasil membunuh Diacon Liu, memperoleh 50.000 XP, pil XP ganda, 800 poin gila. Dia mendapat banyak XP, Crazy Punt, dan beberapa item dari membunuh keduanya. Ding, selamat kepada tuan rumah, berhasil menembus kondensasi inti tingkat kelima. Akhirnya, ia naik level lagi, berhasil menembus kondensasi inti tingkat kelima. Meskipun naik level ini sangat cepat, ia belum cukup puas. Kultivator lain akan melakukan apa saja untuk mendapatkan sistem seperti ini, tetapi ini bahkan belum cukup bagi Tianyun. Apa ini terlalu lambat? Mereka yang berusia 30-an dan 40-an masih berada di level ketiga kondensasi inti. Berapa usia Yi Tianyun sekarang? 17 tahun. Padahal dia sudah berada di level kelima kondensasi inti. Setelah itu dia berbalik dan menghadapi Yan Lingsue dengan wajah aslinya. Kau Yi Tianyun. Yi Yuntian. Yi Tianyun. Kaulah yang dicari Wind Pavilion. Yan Lingsue terkejut. Ya, akulah yang dicari Wind Pavilion. Yi Tianyun tidak repot-repot menjelaskan apapun kepada mereka berdua, dia hanya berkata, aku khawatir kalian tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, lebih baik kalian melarikan diri sesegera mungkin sebelum Wind Pavilion, atau mungkin keluarga Wang dan Zeng datang. Wakil kepala paviliun Dewa Angin meninggal di sini, tidak mungkin ini tidak akan menjadi berita besar, kan? Tidak masalah, adik kecil. Kita akan berangkat besok. Kepala keluarga yang mengangguk dan berkata, kamu juga harus berhati-hati. Jangan sampai tertangkap oleh orang-orang paviliun angin. Kepala keluarga Yan, jangan khawatir, apakah aku terlihat selemah itu? Yi Tianyun tertawa. Jika kau lemah, kau tak akan bisa menyelamatkanku dan putriku. Kepala keluarga yang tersenyum lembut, tak khawatir. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya, terkekeh, namun tidak mengatakan apapun. Tuan Muda Yi, apakah Anda benar-benar akan pergi? Yan Lingsue ingin menghentikannya, tetapi tidak dapat memikirkan alasan yang bagus. Kekuatan, bakat dan sikap Yi Tianyun sungguh luar biasa. Mereka yakin bahwa Yi Tianyun pasti memiliki faksi yang kuat sebagai pendukung. Mereka tidak berpikir mereka dapat menghentikan Yi Tianyun pergi. Yi Tianyun tersenyum tipis, lalu segera berbalik dan memakai topengnya, lalu berkata, ya, aku masih ada urusan, selamat tinggal. Yan Lingsue ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahan diri untuk tidak melakukannya. Dia hanya menghela napas, dan memendam semua itu dalam hatinya. Yan apakah kamu menyukainya? Yan Jiashu tersenyum. Yan Lingsue tersipu,
Dia mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Hei, jangan terlalu depresi. Di usia semuda ini, dia sudah sekuat itu, dia pasti akan jadi tokoh penting di masa depan. Jelas yang dia maksud adalah, dia tidak akan bisa membuatnya jatuh cinta padanya. Jika Yi Tianyun ada di sini, dia pasti sudah melihat favorability Yan Lingsue mencapai 270. Pada akhirnya, Yi Tianyun menyelamatkan keluarganya, dan mungkin itulah sebabnya dia begitu jatuh cinta pada Yi Tianyun. Yi Tianyun tidak berhenti di kota angin. Ia langsung kembali ke Istana Giok. Setelah meninggalkan kota, ia segera menunggangi serigala saljunya dan bergegas ke Istana Giok. Di Istana Giok, Tuan Istana, reruntuhan kuno pencelupan surga hampir dimulai. Apakah Anda sudah memutuskan apa yang harus dilakukan dengan kuota Yi Tianyun? Tetua Agung di sebelahnya bertanya dengan hati-hati. Shi Sueyun memasang ekspresi muram. Sejak mendengar Yi Tianyun dikejar dan melarikan diri, ekspresinya seperti ini. Siapapun yang melihat ekspresi dinginnya pasti gemetar ketakutan, dan mau tak mau bertanya dengan sangat hati-hati. Kurang dari seminggu, sejak pembukaan Heavens Immersing Ancient Ruins. Kuota Yi Tianyun telah kosong, dan dia tidak tahu bagaimana mengisi kekosongan yang ditinggalkan Yi Tianyun ini. Tetua Agung juga sangat berhati-hati sejak saat itu, itulah sebabnya dia bertanya dengan hati-hati. Shi Sueyun biasanya periang, tetapi jika menyangkut masalah pribadi seperti ini, dia sangat menakutkan untuk didekati. Biarkan kosong, tunggu Yi Tianyun. Suara Shi Sueyun dingin, bahkan para tetua pun merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Tapi, bagaimana kalau dia masih belum ada di sini, saat Heavens Immersing Ancient Ruins dimulai? Tanya Tetua Agung dengan hati-hati. Aku bilang kosongkan saja, tunggu Tianyun kembali, apa kau tidak mengerti? Shi Sueyun memelototi Tetua Agung. Mereka bergidik dan langsung menggelengkan kepala. Penguasa istana, bagaikan cangkang kosong. Mereka tak tahu harus berkata apa padanya. Tuan Istana, aku tahu kau mengkhawatirkan Yi Tianyun, tapi kita tidak punya pilihan. Ketika reruntuhan kuno Heavens Immersing dimulai, bisakah kau membiarkan kuota ini kosong, dan kau tidak mau membiarkan murid-murid luar biasa lainnya masuk? Lagi pula, dia dengan jelas mengatakan bahwa dia telah memutuskan hubungan dengan Istana Giok. Lagi pula, Sekte Wing dan Paviliun Angin terlibat. Jika kita membiarkan Yi Tianyun berpartisipasi atau membantunya, itu seperti menyatakan perang kepada mereka. Bukankah kita mencari masalah yang tidak perlu di sini? Tentu saja, yang berbicara adalah tetua kedua. Meskipun hatinya telah berubah, ia sangat tidak puas dengan masalah sebesar ini. Ia tidak menyangka Yi Tianyun akan melimpahkan masalah sebesar ini ke Istana Giok. Penatua kedua, apakah menurutmu Tianyun membawa masalah ke Istana Giok kita, alih-alih memprovokasi Yi Tianyun dan akhirnya dikalahkan olehnya? Shi Sueyun setajam biasanya, dan Qin Sue menceritakan apa yang terjadi tanpa melewatkan detail apapun. Mula-mula Kong Sheng Feng yang melakukan, kemudian Liang Tiancheng mengancam akan menyerang Istana Giok, dan akhirnya membuat Yi Tianyun marah. Bagaimana mungkin itu salah Yi Tianyun? Kalaupun begitu, kita harus bersabar dulu. Ini kan acara besar, bagaimana mungkin kita mengacaukannya? Tetua kedua tampak tidak puas. Itu bukan sesuatu yang bisa kumaafkan. Istana Giok kita terlalu memanjakan, membuat mereka memandang rendah kita. Kau pikir kita kurang memanjakan selama bertahun-tahun? Tajam sekali, argumen Shi Sueyun memang masuk akal. Memang susah untuk menahannya, tapi tidak demikian halnya ketika mereka sudah tidak waras seperti ini. Misalnya, kuota ini, jika mereka bersikap lunak saat itu, mereka tidak akan bisa memasuki Heavens Immersing Ancient Ruins sejak awal. Tetua kedua menunjukkan ekspresi tak berdaya. Karena keterbatasan kekuatan mereka, ia berpikir yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan. Tuan Istana. Pada saat ini, para penjaga bergegas masuk dari luar, dan tampak gugup. Tuan Istana, orang-orang dari Sekte Sayap dan Sekte Roh ada di sini. Reruntuhan kuno Heavens Immersing belum dibuka, bukankah terlalu pagi? Pasti ada konspirasi. Shi Sueyun berdiri, dan wajahnya dingin. Jika sesuatu terjadi pada Yi Tianyun, aku akan mengubur seluruh Sekte Wing. Suaranya dingin, tak seorang pun meragukan kata-katanya. Karena dia benar-benar bisa melakukannya, meski mungkin tidak sekarang, tapi itu mungkin untuk dilakukan. Shi Sueyun tidak peduli dengan kemewahan atau penampilan. Namun, berkat dialah Istana Giok perlahan kembali ke jalur yang benar. Bab 62, kembali.
Pada saat seperti ini, kedatangan Sekte Wing dan Sekte Spirit bukanlah hal yang baik. Shi Sueun dan beberapa tetua bangkit dari tempat mereka dan berjalan keluar untuk melihat apa yang mereka lakukan di sini. Ketika mereka sampai di luar, Sekte Wing dan Sekte Spirit melangkah masuk dengan aura yang mengesankan. Kultivasi mereka berada di inti kondensasi tingkat 6, dan mereka semua berusia 30-an. Dibandingkan dengan Shi Sueun, perbedaannya sangat jelas. Shi Sueun baru berusia awal 20-an. Dalam hal kultivasi, dia jauh lebih baik daripada mereka karena berada di inti kondensasi tingkat ke-7. Dia diharapkan mencapai inti roh dalam beberapa tahun tanpa masalah. Ini adalah bentuk bakat yang jarang ada di era kultivasi ini. Inilah mengapa dia dapat mempertahankan posisinya sebagai penguasa istana dengan begitu kokoh. Sepanjang sejarah Istana Giok, belum pernah ada kultivator inti spiritual yang kuat. Inilah sebabnya ia memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap penguasa Istana Giok, karena kultivasi dan bakat adalah satu-satunya yang terpenting di dunia ini. Apa tujuan dua tuan datang ke istanaku? Shi Sueun melepaskan auranya untuk menunjukkan kekuatannya kepada mereka berdua. Kalau tidak salah ingat, masih ada 1 minggu lagi sebelum Heaven's Immersing Ancient Ruins dimulai. Lagi pula, aneh sekali kalian datang ke sini, bukannya langsung menuju Heaven's Immersing Ancient Ruins. Berdiri di depan Shi Sueun adalah Master Sekte Wing, King Yuncheng, dan Master Sekte Spirit, Jia Zhyun. Ada juga beberapa tetua dari masing-masing sekte, mengikuti Master Sekte mereka dengan angkuh. Hal ini semakin menunjukkan bahwa akan ada masalah. Tuan Istana Shi, tujuan kami datang ke sini sebenarnya cukup sederhana. Kami menuntut Anda untuk menyerahkan jatah Anda untuk keruntuhan kuno pencelupan surga. Kami mengharapkan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh murid Anda. Mereka datang hanya untuk mendapatkan jatah ini. Kalau bukan karena ini, mereka pasti akan datang ke Istana Giok untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan Yi Tianyun lebih cepat. Yi Tianyun sudah menyatakan bahwa dia bukan lagi murid kami, dan dia hanyalah murid luar kami sejak awal. Dalam hal itu, kami tidak bisa bertanggung jawab atas tindakannya di luar istana. Tetua kedua langsung membantah tuduhan ini, karena dia tidak mau bertanggung jawab sama sekali. Omong kosong. Lalu kalau kami mengirim seseorang untuk membunuhmu, lalu kami sendiri yang menyatakan mereka bukan dari tempat kami, apa yang akan kau lakukan? King Yuncheng langsung membantah argumen tetua kedua. Argumen King Yuncheng ini sungguh masuk akal, sehingga sulit membenarkan tindakan Yi Tianyun. Lelucon apa? Ini yang selalu kau lakukan, lagi dan lagi. Muridmulah yang memprovokasi Yi Tianyun. Muridmu terlalu sombong untuk mengakui kelemahannya sendiri. Dia memfitnah Yi Tianyun dengan mengatakan bahwa senjata yang dipalsukannya palsu dan kualitasnya rendah. Dan dia bahkan berani melakukan serangan diam-diam padahal sudah kalah dalam duel. Tidak ada yang bisa disalahkan atas kematiannya. Shi Sueun berkata dengan wajah dingin, jika kau melakukan hal yang sama seperti muridmu kepadaku, aku pasti akan melakukan hal yang sama. Memfitnah dan menyerang diam-diam, bahkan kematianmu tidak akan bisa membayar perbuatanmu. Kata-katanya sungguh kasar. Dia dikenal sebagai seorang bangsawan yang tidak takut menimbulkan masalah. Hal itu terbukti sekarang, karena dia tidak takut menghadapi tekanan dari dua penguasa sekte. Meskipun dia yakin bahwa baik Istana Giok maupun Yi Tianyun tidak pernah bertemu dengan sekte roh, tetapi karena mereka juga datang ke sini bersama sekte sayap, fakta itu saja sudah membuktikan bahwa mereka berniat jahat. Beberapa tetua terkejut dengan perilaku arogan Shi Sueun. Dia memang cukup kuat untuk membuat Istana Giok semakin kuat, tetapi jika terus begini, dia juga bisa menyebabkan bencana. Siapa yang bisa membuktikan kata-katamu? King Yuncheng mencibir. Sebenarnya, kami ingin membawanya kembali untuk diinterogasi, tetapi dia membunuh orang-orang yang mengejarnya dengan damai. Sungguh tidak terduga Istana Giok bertindak seperti ini. Sungguh tidak masuk akal. King Yuncheng cepat memutarbalikkan kata-katanya, memutarbalikkan fakta demi keuntungannya sendiri. Apa aku terlihat seperti anak berusia 3 tahun bagimu? Apa kau pikir aku percaya kau hanya ingin membawanya untuk diinterogasi? Lelucon apa? Shi Sueun melambaikan tangannya. Jangan coba-coba merebut jatahku. Aku ingin kalian semua meninggalkan tempatku. Kita akan bersiap memasuki reruntuhan kuno Heaven's Immersing. Shi Sueun tegas, seperti biasa, dan tidak ragu-ragu terhadap orang-orang seperti mereka. Namun, dia tahu bahwa orang-orang yang dia ajak berdebat di sini memiliki pengaruh yang kuat. Jika tidak, dia pasti sudah menyerang mereka saat mereka berbicara.
Meskipun usianya baru awal 20-an, ia jelas merupakan sosok yang patut diperhitungkan. Perlakuan buruk yang ia terima jauh lebih kejam daripada yang ia alami sekarang. Tetapi ia tak akan ragu membunuh jika terpaksa, begitulah ia diajari, untuk tak pernah menjadi orang yang mudah ditindas, pantang menyerah, dan tak membiarkan siapapun menghentikannya. Wajah King Yuncheng menjadi jauh lebih marah daripada sebelumnya. Ia tidak menyangka Shi Suiyun begitu sulit diajak bicara. Sungguh memalukan memperlakukan bukan hanya satu, tetapi dua master sekte sekaligus dengan begitu saja. Tuan Istana Shi, sepertinya kita tidak mendapatkan rasa hormat yang pantas kita dapatkan, jadi jangan salahkan kami jika ini menjadi situasi yang mengerikan bagimu. King Yuncheng memberi isyarat kepada para tetua yang datang bersamanya, dan mereka mulai mengepung Shi Suiyun dan juga menghalangi rute pelarian. Kedua sekte bergabung dan bersiap untuk melawan penguasa Istana Giok. Adegan ini langsung membuat para murid Istana Giok khawatir. Apakah pemandangan yang menyelimuti mereka ini benar-benar akan terjadi? Master Sekte King, apa yang ingin kau lakukan? Tetua Agung berdiri dan berkata dengan marah, kau ingin memaksa kami? Kekuatan kami memang tidak sebaik dirimu. Tapi jika kau membuat kami marah, jangan salahkan kami jika kami membalas perbuatanmu ini. Marah? Terserah kau saja. King Yuncheng mulai menertawakan tetua kedua. Kartu apa lagi yang masih kau miliki? Meminta bantuan murid Azur Menshan? Atau membawa kembali leluhurmu yang mengasingkan diri untuk berkultivasi? Mendengarkan perkataannya, orang-orang di ruangan itu merasakan bahwa dia tampaknya tidak takut sama sekali. Para tetua agung semuanya terdiam, mengetahui bahwa King Yuncheng sudah tahu tangan mereka namun tidak khawatir sama sekali. Ada apa? Sudah kehabisan pilihan? Bahkan jika leluhurmu benar-benar keluar dari pengasingan mereka, mereka hanya berada di inti kondensasi tingkat ketiga, mereka tidak mungkin bisa mengalahkan kita. Azur Menshan sudah bilang mereka tidak akan ikut campur dalam masalah ini, sungguh memalukan, menikahkan murid-muridmu dengan klan mereka dengan harapan mendapatkan bantuan di masa depan, tetapi tidak mendapatkannya. Hahaha. King Yuncheng tertawa terbahak-bahak. Ya, Azur Menshan memberitahu kami bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Pada saat yang sama, seseorang datang dari luar, kepala penguasa paviliun angin menunjukkan dirinya, dan dia juga seorang kultivator kondensasi inti. Dia juga membawa beberapa tetua bersamanya, dan kultivator terendah yang dibawanya berada pada kondensasi inti tingkat pertama. Wajah tetua kedua, kepala paviliun Dewa Angin, menjadi lebih cemberut dari sebelumnya. Apa yang kau lakukan di sini? Sebagai pedagang, ini bukan tempatmu untuk ikut campur. Biasanya, kami tidak ikut campur dalam masalah semacam ini, tetapi murid-muridmu telah membunuh beberapa orang dari kami, dan fakta itu membuat pengecualian kali ini, Siang Tianya memberikan pernyataan dingin dengan senyum di wajahnya. Tiga faksi mengepung mereka, bagaimana Jade Palace bisa keluar dari situasi sulit ini? Shi Suiyun selalu memasang wajah dingin dan acuh tak acuh di hadapan situasi yang datang bertubi-tubi ini. Ia tak bisa menunjukkan emosi lain saat ini, yang ia miliki untuk istana gioknya hanyalah keberanian yang tak tergoyahkan. Sekarang aku bisa memberimu dua pilihan. Pertama, serahkan semua jatah dan hartamu. Atau, Tuan Istana Shi harus menikah denganku. Kalau tidak, istana giok akan hancur hari ini. King Yuncheng menatap Shi Suiyun dengan mata serakah. Jika dia menikahi wanita jenius, keturunan mereka akan lebih jenius daripada ibu mereka sendiri. Ketika tuntutan ini diucapkan, semua murid Istana Giok benar-benar terkejut. Ini bukan sekadar pertarungan untuk mendapatkan jatah bersama dan peningkatan kekuatan secara langsung. Tidak, ini lebih dari itu. Menikahi kepala babi sepertimu? Bercanda ya? Apa kau pikir kau bisa menandingi kekuatannya? Kau hanya wanita tua yang sudah tua renta, lemah sepertimu yang ingin menikahinya. Suara familiar itu datang dari luar pintu, menarik perhatian semua orang, dan tiba-tiba sosok familiar muncul di hadapan mereka, dan itu adalah Yi Tianyun. Yi Tianyun tidak menggunakan topeng 100 transformasinya. Ia ingin menggunakan identitasnya sendiri untuk melindungi bibinya dan istana Giok. Dengan banyaknya hal yang ia dengar dari luar, ia tak kuasa menahan amarahnya atas situasi yang dihadapinya. Bibinya bukanlah sosok yang berkuasa, tetapi bibinya adalah dewi di matanya. Bab 63. Penganiayaan. Yi Tianyun muncul, semua orang tercengang,
Terutama datang di saat seperti ini, dikelilingi 3 faksi, 2 di antaranya menaruh dendam padanya, bahkan sampai menyebarkan poster buronan. Apa dia bodoh? Sedangkan untuk sekte roh, meskipun itu hanya kewajiban bagi mereka harus menganggap Yi Tianyun sebagai musuh. Haha, aku tidak menyangka kau akan datang. Aku sudah mencarimu sejak tadi. Aku tidak menyangka kau akan datang kepadaku lewat pintu depan. Ini keberanian atau kebodohan? King Yuncheng menatap Yi Tianyun sambil tertawa. Namun, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia tidak menyangka Yi Tianyun akan keluar atas kemauannya sendiri. Sungguh, dia sangat bahagia. Aku cukup yakin ini keberanian, sebaliknya keberanianmu adalah kebodohan. Karena kebodohanmu, kau ingin menikahi tuan istana kami, kau gila. Yi Tianyun tersenyum dingin. Mendengar kabar seperti itu, dia langsung menyalakan saklarnya saat kembali. Berangan-angan, apa kau pikir kekuatan kita masih delusi? King Yuncheng menatapnya dengan dingin dan tersenyum. Percayakah kau jika aku bilang aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari? Ini bukan gertakan. Jika Yi Tianyun hanya seorang kultivator pemurnian roh, dia benar-benar dapat melakukan itu. Aku tantang kau untuk mencoba. Shi Suiyun menatapnya dengan penuh niat membunuh. Semua orang di sekitarnya merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka, dan dia melepaskan aura kondensasi inti tingkat ke-7 sepenuhnya. Ekspresi ketiga Master Sekte berubah, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak mengambil sikap. Mereka tak bisa tidak mengakui bahwa Shi Suiyun memang berbakat. Mencapai level ini di usia semuda itu. Dia pasti akan mudah menembus inti roh dalam waktu dekat. Tuan Istana Shi, kuakui kau memang kuat, tapi bisakah kau melawan kami bertiga sekaligus? King Yuncheng tidak takut padanya, dan berbalik ke arah para tetua dan berkata, tangkap dia. Jangan berani-berani. Shi Suiyun menghunus pedangnya, dan menerjang lurus ke depan, namun Xiang Tianya dan Jia Xiun mencegatnya dengan cepat. Ledakan. Ketiganya terdorong mundur akibat benturan, tetapi tampaknya Shi Suiyun terdorong lebih jauh lagi. 1 lawan 2, dia jelas dirugikan. Tuan Istana. Para murid berlari ke arah Shi Suiyun, dan ketiga tetua tampak kesal. Tuntutan mereka semakin tidak masuk akal. Pertama, semua tempat harus diikuti, dan biarkan penguasa istana mereka menikahi King Yuncheng. Sekalipun Yi Tianyun salah, membunuhnya pun tidak masalah, tetapi mengajukan permintaan seperti itu terlalu kasar. Aku baik-baik saja, selamatkan Tianyun. Shi Suiyun mengkhawatirkan Yi Tianyun, dia takut Yi Tianyun akan tertangkap. Sudah terlambat. Sementara itu, 2 tetua mengelilingi Yi Tianyun dan menatapnya. Upaya Shi Suiyun terhenti, dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Jaraknya tidak terlalu jauh, tetapi ada 3 master sekte yang menghalangi jalannya. Percuma saja kalau ketiga tetua membantunya. Mereka juga punya tetua sendiri, dan tingkat kultivasi mereka hampir sama. Mustahil untuk menembusnya kecuali ada keajaiban. Tianyun. Mata Shi Suiyun berkaca-kaca, dia ingin segera berlari ke Yi Tianyun, tetapi sudah terlambat. Tuan Istana Shi, kau masih ingin mencoba? Aku tidak bisa menjamin keselamatan Yi Tianyun. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan kedua tetua itu padanya? King Yuncheng tersenyum. Beri kau kesempatan lagi. Berikan semua jatahmu untuk keruntuhan kuno Heavens Immersing, ditambah kau harus menikah denganku. Tapi kali ini kau harus menambahkan 1 harta karun Istana Giok. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada anak itu. Tentu saja, bahkan jika kau tidak setuju, kami akan mengambilnya sendiri. Jadi ini rencanamu selama ini. Tetua Agung menggertakkan giginya, dan kali ini, mereka akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Yi Tianyun hanyalah kambing hitam, tujuan mereka yang sebenarnya adalah harta Istana Giok mereka. Jadi, sudahkah kau membuat pilihan? Sekarang kau tidak bisa mengandalkan dukungan Azur Menshahen, apalagi yang kau tunggu? Jika kau menolak permintaan kami, bukan hanya dia yang akan mati, kami juga akan mengubur Istana Giok bersama anak itu. King Yuncheng tertawa, situasinya sepenuhnya menguntungkannya, tidak ada yang bisa salah. Shi Suiyun menggigit bibirnya, menatap Yi Tianyun yang terkepung, lalu segera menurunkan pedang rohnya, dan berkata dengan suara dingin, baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu, asalkan kau melepaskan Tianyun. Kau sungguh anak yang beruntung. Tuan Istana Shi rela berkorban begitu banyak untukmu. Demi menyelamatkanmu, beliau bahkan merelakan harta Istana Giok. Sungguh patut ditiru. King Yuncheng tak menyangka Shi Suiyun akan bertindak sejauh ini.
Yi Tianyun, yang dikelilingi oleh dua tetua, menatap Shi Suiyun dengan tatapan rumit. Ia hendak membalas, tetapi tiba-tiba Shi Suiyun berkata demikian, dan ia terharu. Ia tidak tahu harta apa yang mereka inginkan, tetapi membuat ketiga faksi ini bersatu seperti ini untuk mendapatkan harta itu, pastilah sesuatu yang luar biasa. Soal kuota Heavens Emerging Ancient Ruins, itu cuma tambahan. Yang terpenting adalah harta karunnya. Tentu saja, karena dia bibiku tersayang. Tidak, dia adikku tersayang, adik yang layak mendapatkan perlindunganku. Mode gila. Kartu XP 10 kali lipat. Kartu poin gila ganda. Kartu master ganda. 5 pil ekspansi ganda. Aura keberuntungan. Dia menggunakan semua yang bisa digunakan di gudang senjatanya. Kemudian, Yi Tianyun mempersenjatai Wind Chasing Blade, dan dua tetua di sebelahnya menyerangnya, tetapi dia terlalu cepat. Seperti kilatan petir, kedua tetua itu terpotong menjadi dua bagian, dan mata mereka membelalak, mereka jatuh ke tanah, dan mati. Lebih tepatnya, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi, karena Yi Tianyun terlalu cepat, dan mereka tidak bisa melihat apapun, sampai mereka terpotong menjadi dua. Terlebih lagi, mereka masih tidak menyangka Yi Tianyun akan menyerang begitu tiba-tiba, dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ding, berhasil membunuh tetua sekte sayap, memperoleh 130.000 XP, 500 penguasaan pandai besi, tebasan angin, langkah guntur bergegas, 2.000 poin gila. Ding, berhasil membunuh tetua sekte Wing, memperoleh 120.000 XP, 500 penguasaan pandai besi, 2.000 poin gila. Tak disangka, bahkan membunuh mereka pun akan meningkatkan penguasaan pandai besi, mungkin karena mereka pandai besi. Namun, ia sama sekali tak mempedulikan detail ini, tatapannya dingin dan penuh niat membunuh. Berani sekali kau menyentuh sehelai rambut adikku, atau mengganggu istana giok kami, apalagi harta karun, aku bahkan tak akan membiarkanmu mengambil sehelai rumput pun dari sini, apalagi harta karun. Yi Tianyun mengambil sikap agresif, dengan pedang pemburu angin di tangannya. Bab 64. Siapa yang berani menyakiti Tianyunku? Begitu dia kembali, bukan hanya dia disambut oleh orang-orang yang berniat jahat terhadap istana giok, tetapi juga Shi Suiyun dipaksa menikahi salah satu dari mereka. Pengungkapan ini saja sudah membuat Yi Tianyun sangat marah. Dengan amarahnya saat ini, dia tidak peduli lawannya adalah ketiga sekte ini. Kedua tetua yang diperintahkan untuk menangkapnya langsung terbunuh, membuat semua yang melihat tindakan Yi Tianyun terdiam. Kekuatan mengerikan Yi Tianyun di luar dugaan mereka, dan membuat beberapa orang bergidik ketakutan. Dia bahkan belum menghabiskan waktu selama itu, sejak meninggalkan istana giok dan menuju kota angin, bahkan belum setengah bulan, sekarang dia sudah sekuat tetua? Bunuh dia. Yi Tianyun tidak ingin main-main. Dia memfokuskan dirinya pada para tetua di sekitarnya, dia tidak bisa memaksakan diri ke King Yuncheng sekarang, perbedaan levelnya masih ada, jadi dia bermaksud menggunakan para tetua ini sebagai batu loncatan untuk naik level. 10.000 pedang kembali ke asal. Matanya berbinar tajam, bagai pedang yang terpoles rapi. Tiba-tiba ia bergerak secepat kilat, menusukkan pedangnya ke depan, seolah-olah ia hanya menusukkan sekali, padahal sebenarnya tak terhitung jumlahnya. Ah ah ah! Pada saat itu, yang bisa didengar orang-orang hanyalah jeritan kesakitan, yang bisa dilihat hanyalah pedang Ki yang dilepaskan Yi Tianyun terus-menerus menembus tubuh sesepuh itu, dengan mudah menembus dan menumpahkan darah. Tak lama kemudian, semua sesepuh yang mengelilinginya berjatuhan, seperti daun ke tanah putih di bawah mereka. Ding, berhasil membunuh tetua sekte roh, memperoleh 120.000 XP, 2.000 poin gila. Ding, berhasil membunuh tetua sekte roh, memperoleh 120.000 XP, 2.000 poin gila. Ding, berhasil membunuh tetua sekte Wing, memperoleh 130.000 XP, 500 penguasaan pandai besi, 2.000 poin gila. Ding, berhasil membunuh tetua pavilion angin, memperoleh 120.000 XP, 2.000 poin gila. Naik level ke level ke-6 kondensasi inti. Dia membunuh 4 tetua sekaligus dengan mudah. XP yang dihasilkan dari mereka, dengan bantuan beberapa buff, meningkatkan EXP, cukup untuk menaikkan levelnya. Cepat, hentikan dia. King Yuncheng tampak agak tertekan, dan dalam sekejap mata, Yi Tianyun berhasil membunuh beberapa tetua yang dibawanya. Ini adalah hasil yang mengerikan baginya. Bukan hanya Yi Tianyun tidak selemah yang ia duga, tetapi Yi Tianyun juga menggagalkan rencananya untuk menaklukkan istana giok. Apakah ini benar-benar Yi Tianyun?
Dia tidak jauh berbeda, kok bisa sekuat ini? Kultivasinya sudah setara dengan para tetua. Dengan kecepatan, kekuatan, dan senjata seperti ini, lalu apa-apaan senjata itu? Ini jauh lebih baik daripada milik para tetua. Para murid Istana Giok semua menyaksikan, dan melihat tingkat kultivasi Yi Tianyun, ketiga sekte ini panik. Wajar saja jika mereka takut pada Si Sueyun atau para tetua, tetapi Yi Tianyun baru berusia 16 atau 17 tahun, maksimal, tapi dia sudah bisa membuat mereka takut. Apa-apaan ini? Dan di usia semuda itu, dia sudah mencapai inti kondensasi, apa-apaan ini? Berdasarkan tingkat kemajuannya, Yi Tianyun lebih berbakat daripada Si Sueyun. Seseorang akan berkata bahwa ini menantang surga. Akan kuhentikan amukanmu. Teriak Siang Tianya, lalu dengan pedang roh sejatinya, ia membentuk kuda-kuda untuk menyerang Yi Tianyun. Dengan kekuatan inti kondensasi tingkat ke-6-nya, aura dahsyat meletus, aura ini jelas lebih kuat daripada para tetua. Pedangnya bersinar, dan ketika ia menyerang Yi Tianyun, pedangnya membesar, siap membelahnya menjadi dua. Ini adalah jurus terkuatnya, yang terus-menerus melepaskan gelombang udara yang memengaruhi seluruh aula, dan memengaruhi tanah, menciptakan retakan di sepanjang tanah. Jurus yang sungguh kuat. Kepala paviliun anginmu tidak jauh berbeda dengan kebun binatang, tempat berkumpulnya sekelompok binatang buas. Hari ini aku akan berjasa pada dunia, dan membunuhmu, kata Yi Tianyun dengan arogan. Anak bodoh, kau akan mati. Kata-kata itu akan menjadi yang terakhir untukmu. Bersiaplah. Siang Tianya berkata, ia yakin bisa menghadapi Yi Tianyun. Di matanya, Yi Tianyun sudah mati, pedangnya sudah membelahnya menjadi dua. Yi Tianyun mengamati Siang Tianya menggunakan mata penaksiran, dan ia melihat Siang Tianya memiliki kekuatan tempur 35.000. Yi Tianyun sudah menduga hal ini, dengan pedang roh sejati dan seni bela diri tingkat tinggi, ditambah dengan efek ganda dari pil, kekuatan tempurnya dengan mudah mencapai 35.000. Kedepannya, kekuatan tempurnya akan terus meningkat, tetapi itu tidak akan terjadi, karena Yi Tianyun sudah bersumpah untuk menghabisi Siang Tianya di sini. Kekuatan tempurnya baru mencapai 30.000 sekarang, masih ada selisih tipis di antara mereka. Namun, selama ia menggunakan seni bela dirinya secara efektif, kekuatan tempurnya dapat melampaui Siang Tianya, tetapi hanya dengan memanfaatkan seni bela dirinya, ia tetap akan kesulitan menghadapinya. Mode gila, aktifkan. Dalam sekejap, aura dingin menghilang dari Yi Tianyun, dan niat membunuh terasa di udara. Pedang pemburu angin di tangannya melepaskan cahaya listrik yang jauh lebih kuat. Mode gila menggandakan kekuatannya. Segala yang dimilikinya, baik itu kecepatan atau kekuatan, 2 kali lebih kuat. Yao! Kekuatan tempurku 60.000. Kekuatan tempurnya melonjak dari 30.000 menjadi 60.000, dan langsung membalikkan keadaan melawan Siang Tianya. Ledakan. Ia membenamkan kakinya di tanah untuk membangun momentum, lalu melesat ke arah Siang Tianya dan mengayunkan pedangnya. Setelah beberapa saat, Siang Tianya berhenti bergerak dengan genangan darah di sekujur tubuhnya, benar-benar kewalahan. Ding! Berhasil membunuh Siang Tianya, memperoleh 40.000 XP, Martial Arts Extreme Sparkle, 1000 Alchemist Mastery, 3000 Crazy Punt. Dia hanya butuh satu pukulan untuk membunuhnya. Sulit? Bercanda. Dia bahkan tidak menggunakan Frost Fist-nya, hanya menggunakan Wind Chasing Blade yang dia dapatkan dari membunuh salah satu ketua paviliun angin. Sungguh memalukan bagi mereka. Hai! Ia merasakan sedikit hawa dingin datang dari belakangnya, tetapi tanpa suara, sama sekali tak terasa, dan niat membunuh yang kuat terasa setelah hawa dingin itu. Banyak murid Istana Giok jelas tidak menyadari apa yang terjadi saat itu. Sekalipun mereka menyadarinya sekarang, semuanya sudah terlambat. Pergilah. Setelah itu, Yi Tianyun mencium aroma samar yang familiar. Aromanya begitu menenangkan, diikuti oleh bayangan yang menghampirinya, mengayunkan pedang panjang berwarna putih keperakan. Bibi Sueyun. Aura dingin dilepaskan dari pedang panjang, menahan serangan yang diarahkan ke punggung Yi Tianyun. Beraninya kau menyakiti Yi Tianyunku. Di belakang Yi Tianyun berdiri Si Sueyun, memegang pedang panjang, dan menatap King Yuncheng yang tak jauh dari mereka. Kau adalah Master Sekte Wing. Menggunakan serangan diam-diam pada seseorang yang begitu muda, betapa tak tahu malunya kau. Auranya dilepaskan sepenuhnya, inti kondensasi tingkat ke-7, menguasai semua orang di sekitarnya, pertunjukan kekuatan yang luar biasa, yang terkuat di ruangan itu. Bibi. Yi Tianyun melihat status Si Sueyun
dan dia melihat bahwa dia memiliki kekuatan tempur 43.000 yang mengejutkan. Meski tidak setinggi Yi Tianyun sebelumnya, tapi tentu saja dia tidak memiliki buff seperti Yi Tianyun, namun itu benar-benar luar biasa. Bab 65, Perubahan. Merasakan aura familiar dari Shi Suiyun, keduanya bertarung berdampingan, seperti sepasang biksu veteran yang menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak peduli berapa banyak lawan yang mengepung mereka. Yi Tianyun benar-benar tersentuh oleh ini. Shi Suiyun akan memilih untuk selalu berada di sisinya dan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Xiao Lian pun akan tampak pucat dibandingkan dengan perasaan Shi Suiyun padanya. Perasaan ini melampaui segalanya. Inilah level kasih sayang. Hidup dan mati, dia tidak akan pernah meninggalkannya dalam situasi apapun. Bibi. Yi Tianyun terharu. Meskipun menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, dia tidak akan pernah berkompromi. Ketika Yi Tianyun menghadapi situasi yang begitu genting, dia rela menyerahkan segalanya. Kau akhirnya mau kembali? Puas dengan dunia luar. Nada bicara Shi Suiyun tidak selembut biasanya, tapi terdengar agung namun agak menakutkan. Yi Tianyun langsung lumpuh. Ia tahu Shi Suiyun sedang marah. Ia merasa butuh waktu lama untuk pulih, dan Shi Suiyun sangat khawatir. Aku tidak bermaksud meninggalkan Istana Giok. Tapi aku akan merasa tidak enak jika membuat masalah bagi Istana Giok. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya. Jika Istana Giok kuat, ceritanya akan berbeda. Namun, karena dia tahu kekuatan Istana Giok saat ini, dia tidak bisa mengambil risiko Istana Giok hancur karena serangan beberapa faksi. Tapi sepertinya tujuan mereka sejak awal adalah harta karun Istana Giok, bukan Yi Tianyun. Meskipun dia tidak tahu harta karun apa itu, pastilah itu sesuatu yang menakjubkan. Buruk? Kalau aku nggak bisa melindungimu, aku bakal merasa lebih buruk lagi. Aku sudah bilang, apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya bersama. Apa maksudmu kau merasa buruk? Mata Shi Suiyun semakin memerah. Setiap kali ia membuka mata, ia memikirkan Yi Tianyun. Khawatir Yi Tianyun akan dibunuh, atau ditangkap dan disiksa, dan ia terus merasa cemas, sampai akhirnya, ia bisa bertemu Yi Tianyun sekarang. Kalau saja bukan karena tanggung jawabnya di Istana Giok, dia pasti sudah mencarinya sendiri. Bibi. Yi Tianyun ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia teringat janji mereka dulu, mereka berdua berjanji untuk tetap bersama dan pantang menyerah. Beraninya kalian menggoda kami. King Yuncheng terlonjak kaget. Aku akan membunuh kalian, lalu membunuh semua orang. Kalian berdua tidak akan mampu mempertahankan seluruh Istana Giok. Dia membawa banyak kultivator kuat bersamanya. Kematian Xiang Tianya tidak masalah, dan mengorbankan Master Sekte Roh bukanlah masalah besar baginya. Bunuh. Bunuh mereka semua, bunuh siapapun yang kau lihat, mereka tak bisa menghentikan kita. Master Sekte Roh, Jia Xiun, juga mencapai batasnya. Yi Tianyun baru saja membunuh banyak tetua mereka, dan dia bersumpah akan membalas dendam. Tiba-tiba suasana berubah. Mereka semua serius, mengerahkan seluruh kekuatan, dan menggunakan senjata terbaik mereka. Para diaken atau penatua lainnya segera berpencar untuk melaksanakan perintah dari Master Sekte, membunuh semua orang di sini, mengubah Istana Giok menjadi medan pertempuran pertumpahan darah. Rata-rata kultivasi Jade Palace rendah, jadi mustahil untuk melawan orang-orang ini. Jangan berani-berani. Teriak Shi Suiyun dan terbang, mencoba mencegat mereka, tetapi King Yuncheng tahu apa yang akan dia lakukan dan menghalangi jalannya, dan pedang mereka bertabrakan. Kapan? Shi Suiyun dipantulkan kembali oleh King Yuncheng. Ketika ia serius, ia bisa berdiri sejajar dengan Shi Suiyun. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte Wing. Selain itu, Jia Xiun juga menghalangi Yi Tianyun agar anak buah mereka bisa menyerang Istana Giok. Lewati mayatku kalau kau mau pergi. King Yuncheng mencibir. Aku akan memberimu kursi terdepan untuk kehancuran Istana Giok. Wajah Shi Suiyun berubah. Niat membunuh di matanya menjadi lebih ganas. Oh. Tiba-tiba semua orang merasa kedinginan dan tak bisa bergerak lagi. Termasuk King Yuncheng, mereka semua membeku di tempat. Efek Frost Fist muncul lagi. Aku tantang kamu untuk mencoba, kalau kamu bisa bergerak tentu saja. Yi Tianyun berteriak, lalu menyerbu ke arah mereka dan menebaskan pedangnya secepat cahaya. Ding! Pembunuhan berhasil. Membunuh mereka memberinya banyak XP yang sangat ia butuhkan saat ini.
Banyak sekali di antara mereka yang jatuh ke tanah dan mati tanpa mampu berbuat apa-apa. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dan sebelum mereka sadar, mereka sudah mati di tangan Yi Tianyun. Tentu saja, King Yuncheng tidak terkecuali. Bahkan murid dan tetua istana Giok pun tidak bisa bergerak. Dalam jangkauan ini, semua orang akan membeku, terlepas dari kawan atau lawan. Ada apa? Si Sueyun tertegun. Ia menyadari ada yang tidak beres. Sepertinya mereka membeku. Dia tahu ini ulah Yi Tianyun, tapi sepertinya terlalu kuat kan? Semua orang membeku, tinggal membunuh mereka saja kan? Bibi, selain aku, tak seorang pun boleh bergerak, tak seorang pun boleh menyakiti istana Giok, tak seorang pun boleh menyentuhmu. Mata Yi Tianyun memancarkan niat membunuh, dan langsung berkata, kita akan membunuh mereka berdua. King Yuncheng dan Jia Xiun tak bisa bergerak, mereka hanya bisa menyaksikan mereka menyerbu, tetapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Efek Frost Fist terlalu kuat, meskipun Yi Tianyun hanya bisa membekukan mereka sebentar, setengah menit saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Si Sueyun tersentuh, dia hampir meneteskan air mata, sebelum dia menyadarinya Yi Tianyun telah menjadi pilar seluruh istana Giok. Sekte Roh. Mati. Yi Tianyun dengan Wind Chasing Blade di tangannya, menyerbu ke arah Jia Xiun secepat kilat dan menebas pinggangnya. Anda. Pada saat yang sama, Jia Xiun pulih dari kondisi beku, tetapi sudah terlambat. Yi Tianyun sudah mengiris tubuhnya. Ding, berhasil membunuh Jia Xiun, memperoleh 400.000 XP, pil pembekuan roh, 3.000 poin gila. Dia tidak mendapatkan apapun yang layak disebut. Tapi dia sama sekali tidak peduli, yang dia pedulikan hanyalah membunuh para penjajah ini. Pada saat ini, Si Sueyun juga sedang memegang pedang untuk menyerang King Yuncheng. Saat hendak membunuh King Yuncheng, tiba-tiba King Yuncheng menyerang dari belakang. Mati! Si Sueyun merasakan momentum yang mengancam, tiba-tiba sebuah telapak tangan emas besar diarahkan padanya. Wajah Si Sueyun berubah, dan dengan cepat menangkisnya dengan pedangnya. Ledakan! Si Sueyun terpental cukup jauh akibat benturan tersebut. Darah mengucur dari sudut mulutnya, tampaknya serangan tadi cukup berdampak padanya. Tak disangka, saat Si Sueyun hendak melancarkan pukulan terakhirnya, ada seseorang yang menghalanginya, dan orang itu juga sangat kuat. Bab 66. Leluhur tua King Tianlong. Tante. Yi Tianyun bergegas menghampiri dan memeluk tubuhnya yang gemetar. Dia mengeluarkan pil pemulihan dan segera memberikannya padanya. Si Sueyun tidak mempertanyakan pil apa yang baru saja diberikan Yi Tianyun, ia langsung menelannya. Bahkan jika Yi Tianyun memberinya racun, ia tetap akan meminumnya. Setelah menelannya, ia merasa jauh lebih baik, luka-luka di tubuhnya tidak sesakit sebelumnya. Aku baik-baik saja. Si Sueyun meraih pedangnya dan mencoba berdiri meskipun sedikit goyah. Seorang lelaki tua muncul dari luar dan mulai berjalan masuk ke dalam istana. Ia memandang orang-orang istana Giok dengan pandangan meremehkan. Aura kultivasinya menyelimuti atmosfer. Ia dengan gamblang menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu yang lebih berkuasa daripada dirinya. Yi Tianyun segera menatap status lelaki ini dan terkesiap. Dengan mata penaksiran, dia dapat melihat dengan jelas data yang dimiliki lelaki tua itu, kondensasi inti tingkat ke-9, perlengkapan, zirah roh sejati, seni bela diri tingkat bumi telapak tangan Tian King, kekuatan tempur 80.000. Tentu saja orang tua ini belum berada pada kekuatan penuhnya, karena mata penilai hanya dapat memeriksa data saat ini. Karena seni bela diri tingkat bumi Tian King Palm, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari kekuatan tempur Yi Tianyun yang sebesar 60.000. Meski begitu, Yi Tianyun lebih memperhatikan bilah nama pria tua itu yang berkilauan. Jelas, ini adalah tanda karakter super elit, atau tanda seorang bos, namanya sendiri bersinar merah tua, membuktikan bahwa ia adalah lawan yang cukup tangguh. Akhirnya setelah sekian lama, ia bertemu dengan karakter bos lain. King Yuncheng tidak bisa dianggap sebagai bos, ia hanya bisa dianggap sebagai unit elit. EXP dan item yang diberikan seharusnya bagus, tetapi tidak sebaik bos. Sekarang setelah pria tua ini muncul, ia akhirnya bisa melawan lawan selevel bos. Akhirnya ada bos, aku sudah menunggu ini, aku penasaran apa yang akan kudapatkan setelah membunuhnya. Rasa takut tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Musuh memang kuat, tapi bukan berarti dia tidak punya apa-apa. Quest acak semacam ini akhirnya tersedia untuknya, menunjukkan fakta bahwa Jade Palace tidak dapat menangani musuh-musuh ini saat ini.
Aku pasti akan mengambilnya. Yi Tianyun menerima misi itu tanpa ragu. Hadiahnya lumayan, tidak hanya tiket lotre gratis, tetapi juga meningkatkan popularitasnya. Soal 100.000 XP, dia tidak terlalu peduli. Leluhur tua. Setelah pulih dari kondisi beku, King Yuncheng segera mundur dan meringkuk di belakang lelaki tua itu dengan keringat dingin. Ia hampir mati di tangan Shi Sueun. Fakta itu saja tak mungkin dilupakan, semakin menambah ketakutannya. Terutama saat ia membeku, ia berjuang keras untuk melepaskan diri, tetapi tetap saja butuh setengah menit penuh baginya untuk melepaskan diri. Jika musuh jauh lebih cepat, ia tidak tahu bagaimana nasibnya nanti. Aku tidak menyangka akan keluar secepat ini. Awalnya aku ingin menunggu para leluhur Istana Giok datang lebih dulu, agar aku bisa melawan mereka. Aku tidak menyangka sebelum itu terjadi, kalianlah yang memaksaku keluar. King Tianlong memelototi Yi Tianyun dan Shi Sueun dengan dingin, lalu menatap King Yuncheng. Kelompok kalian benar-benar sia-sia, kalian bahkan tidak bisa menghabisi Istana Giok. Bagaimana mungkin aku mempercayakan tugas yang lebih besar kepadamu? Bahkan sekte roh dan paviliun angin ada di sini, tetapi masih belum ada hasil nyata, sayang sekali. Awalnya dia tidak mau keluar. Dia ingin menunggu sampai leluhur lama Istana Giok keluar dan melakukan serangan diam-diam. Dia tidak menyangka pasukannya akan selemah ini dan kalah dari Istana Giok. Jadi dia terpaksa keluar lebih cepat dari yang dia duga. Dia tidak peduli dengan Master Sekte Roh yang dicekik di depannya. Dia tidak mendapatkan apa-apa setelah menyelamatkannya. Tapi jika menyangkut King Yuncheng, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Leluhur tua anak itu aneh, aku tidak tahu seni bela diri apa yang dia gunakan, tetapi dia membekukan kita semua, kita tidak bisa bergerak sama sekali. King Yuncheng menunjuk ke Yi Tianyun. Aku tahu, aku bisa merasakannya. King Tianlong menatap Yi Tianyun dengan dingin. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. King Tianlong melangkah maju beberapa langkah, aura jahat langsung memenuhi udara, langit memerah, menciptakan suasana seperti neraka, seolah-olah ini adalah tempat yang sama sekali berbeda. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi lebih dari satu orang di sini, fakta itu saja membuatnya semakin kesal, dan aura di sekelilingnya perlahan-lahan dipenuhi warna merah kemarahan. Para kultivator musuh di sekitar King Tianlong segera terkepung oleh auranya, dan dalam sekejap mulai berubah. Mereka menunjukkan niat membunuh yang lebih besar dari sebelumnya, dan mereka juga tampaknya tidak lagi takut, dan tidak dapat merasakan rasa takut lagi. Bunuh mereka. King Tianlong menunjuk ke depan, dan memerintahkan para kultivator di bawah komandonya untuk menyerang Istana Giok. Membunuh. Mereka terpengaruh oleh aura King Tianlong, mengayunkan senjata mereka dengan liar, dan menyerbu Yi Tianyun dan orang-orang Istana Giok. Beberapa saat yang lalu, mereka sangat takut dengan gerakan Yi Tianyun, tetapi sekarang tidak lagi. Rasanya mereka bahkan lupa siapa diri mereka sendiri, dan hanya mengandalkan nafsu haus darah mereka. Sepertinya ini adalah efek dari kekuatan King Tianlong. Aura jahat yang kuat, leluhur tua itu benar-benar luar biasa. Kudengar dia membunuh banyak kultivator untuk memaksakan batas kultivasinya. Shi Sueun meringis dan berkata, hati-hati, jangan terpengaruh oleh aura jahat ini. Tidak masalah. Mata Yi Tianyun menunjukkan kebencian, King Tianlong mengabaikan nyawa rekan-rekannya, hanya menggunakan mereka sebagai bonekanya. Tuan Istana, kami juga akan membantu Anda. Ketiga tetua datang, dan berdiri bersama Shi Sueun. Mereka akhirnya berdiri dan bersiap untuk bertarung bersama. Sejak mereka berubah pikiran, mereka menjadi lebih terbuka terhadap saran, dan sekarang mereka memutuskan untuk bertarung bersama, alih-alih berdebat satu sama lain. Baiklah, ayo kita lawan musuh, hadapi kultivator rendahan dulu. Shi Sueun segera memberi perintah. Mereka segera mencegat musuh yang datang sebelumnya. Para kultivator yang telah terpengaruh aura King Tianlong menjadi jauh lebih kuat, karena kemampuan tempur dan niat membunuh mereka meningkat, dan mereka tampaknya tidak terlalu terhambat oleh rasa sakit. Entah mereka ditusuk atau dihancurkan, mereka tetap berusaha melawan. Pergi! Yi Tianyun menerobos para kultivator musuh, membunuh mereka di belakangnya. Dan seketika ia berdiri di depan King Tianlong. Dengan senyum dingin, ia berkata, kau akan membayar karena telah menyakiti bibiku. Shi Sueun sebelumnya terluka oleh King Tianlong, dan dia sangat marah dengan fakta itu. Frost Fist, aktifkan. Efek Frost Fist aktif sekali. Dengan cooldown skill yang singkat, Frost Fist ini sangat efektif untuk digunakan terus-menerus dalam pertempuran skala besar seperti ini. Gelombang es langsung menyelimuti King Tianlong.
King Tianlong langsung membeku, tetapi hampir seketika retakan mulai terbentuk di lapisan es. Sesaat kemudian, King Tianlong meraung dan lapisan es itu hancur berkeping-keping, membuat efek Frost Fist tak berguna melawannya. Itu membuat efek beku hanya berlaku selama 1 detik sebelum rusak. Tidak berpengaruh. Yi Tianyun tertegun. Sepertinya dia sudah mengetahui batas efek Frost Fist untuk saat ini. Bab 67. Seni Rahasia Dewa Naga. Setidaknya kau mengerti, ini tidak akan berpengaruh padaku, anak muda. King Tianlong mencibir, melambaikan tangannya, dan melepaskan kabut darah untuk mengendalikan haus darah orang banyak itu lagi. Untungnya, murid-murid istana giok lainnya, yang kultivasinya rendah, telah segera mundur dari tempat itu. Kalau tidak, mereka pasti akan terpengaruh oleh haus darah ini. Mereka yang terdampak langsung mengalami perubahan. Yang paling jelas terlihat adalah ketiga tetua, yang kultivasinya relatif rendah, dan haus darah mereka terlihat dari mata mereka. Mereka melihat sekeliling, dan menunjukkan taringnya, kepada siapapun yang mereka lihat. Hal terburuk tentang teknik itu, adalah teknik itu, dapat membuat mereka saling bermusuhan, dan membunuh. Jika mereka memiliki tekad yang lebih kuat, mereka dapat meniadakan efeknya. Yah, kalau begitu aku ingin melihat, bagaimana cara menghentikan teknik ini. Yi Tianyun memfokuskan pikiran dan tubuhnya, dan darah di tubuhnya mengalir lebih cepat dari biasanya, siap melepaskan kekuatan penuhnya. Shi Suiyun melompat, dan mendarat di sampingnya. Kehadirannya menenangkan Yi Tianyun, sehingga ia tidak akan terpengaruh oleh jurus haus darah King Tianlong. Tianyun, aku akan melawannya, kau dukung aku. Shi Suiyun menatap dingin ke arah King Tianlong, menghadapi musuh yang begitu kuat, dia harus melakukan semua yang dia bisa. Bibi, aku akan melawannya, aku akan mengaturnya. Yi Tianyun tahu mengapa Shi Suiyun melompat ke sisinya, dia ingin mencegahnya melawan King Tianlong, dia takut Yi Tianyun akan terluka. Kultivasinya sangat kuat, ini tidak akan semudah yang kamu pikirkan, aku akan melakukannya di. Sebelum Shi Suiyun sempat menyelesaikan kalimatnya, Yi Tianyun dengan lembut menarik lengan rampingnya ke belakang, memeluknya erat-erat. Bibi, percayalah padaku. Aku bukan lagi adik kecil yang dulu Bibi lindungi, tapi adik kecil yang bisa melindungi adikku. Sekarang giliranku untuk melindungi Bibi dan seluruh istana giok. Tatapan Yi Tianyun penuh keyakinan, tanpa keraguan sedikit pun. Shi Suiyun tersipu, tiba-tiba anak laki-laki yang dulu ia lindungi, telah menjadi pria dewasa. Matanya sedikit merah, dan ia membuka mulutnya dan berkata, "Saat kau kembali." Yi Tianyun tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik ke arah musuh. Shi Suiyun melihat punggung Yi Tianyun, entah bagaimana lebih besar dan lebih lebar dari biasanya, seolah-olah memikul semua tanggung jawab dan beban. Seketika, Shi Suiyun mundur dan bertarung melawan kultivator lain yang terkena teknik King Tianlong bersama ketiga tetua untuk menghindari memasuki bagian dalam istana giok. Tuan Istana Shi, apakah tidak apa-apa membiarkannya pergi sendiri? Tetua Agung tahu bahwa Yi Tianyun tidak lemah, tetapi masih ada perbedaan besar antara dia dan King Tianlong. Mari kita percaya padanya. Shi Suiyun berkata dengan lembut, dia percaya pada Yi Tianyun. King Yuncheng menatap Yi Tianyun yang mendekat, dan menatapnya, dengan tatapan merendahkan. Dasar bocah sombong. Kau pikir kau pahlawan? Tanpa ilmu bela dirimu yang buruk, kau bukan apa-apa. Leluhur tua, tolong bunuh dia. King Tianlong mencibir. Anak ini telah membunuh begitu banyak tetua. Aku akan mengirimmu dan seluruh istana giok, menemui mereka di akhirat. Sebagian besar tetua, dan diaken sekte Wing telah meninggal. Sisanya adalah murid biasa, tidak ada gunanya bagi mereka selain dikendalikan oleh King Tianlong. Ya, kurasa itu membuatku jadi satu. Kalau begitu, bisakah kau tangani ini? Seni Rahasia Dewa Naga. Yi Tianyun meraung bagai naga, dan darah di tubuhnya langsung terstimulasi. Detik berikutnya, sepotong sisik naga emas muncul dari permukaan tubuhnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya tertutup lapisan tebal sisik naga, dan tubuhnya menjadi lebih besar dan lebih kuat. Kekuatan teror terpancar dari tubuhnya yang kuat, berdiri bagaikan naga. Hanya selapis sisik naga yang menutupi seluruh tubuhnya, tetapi seolah-olah ada naga sungguhan di hadapannya. Saat tubuhnya mengalami transformasi ini, dia dapat merasakan kekuatannya meningkat. 65.000, 70.000, 75.000, 80.000. Kekuatan tempur instannya sama dengan King Tianlong. Aura naga yang kuat terpancar dari tubuhnya dan membuatnya tampak semakin kuat.
Setelah Yi Tianyun menyelesaikan transformasinya, semua orang tercengang. Kelihatannya seperti naga, tapi ternyata bukan? Tapi, mereka belum pernah melihat kekuatan sehebat ini sebelumnya, itu sudah pasti. Ini adalah kekuatan Tianyun. Shi Suiyun terkejut melihat perubahan Yi Tianyun, dan dia tahu bahwa dengan penampilannya saat ini, dia jauh lebih kuat darinya. Dia benar-benar telah menjadi laki-laki yang bisa melindungi dirinya sendiri, bukan anak laki-laki yang dulu dilindungi olehnya. Apakah ini naga? King Tianlong terkejut. Namanya memang mengandung karakter naga, tetapi bukan berarti ia memiliki darah naga di tubuhnya. Setelah sepenuhnya berubah, Yi Tianyun mengarahkan tatapan dinginnya ke arah King Tianlong, lalu langsung menghantam tanah, menyebabkan gelombang kejut di tanah yang langsung menuju King Tianlong. Ia tidak menggunakan apapun selain tinju es, lalu ia langsung menyerbu dan mengarahkan pukulannya ke arah King Tianlong. Mati! Ekspresi King Tianlong berubah, dan ia segera melambaikan tangannya, dan kabut darah kembali terlepas. Kabut darah itu mengarah ke Yi Tianyun, dan jika ia terkena kabut itu, ia bisa mengamuk juga. Seni rahasia Dewa Naga, gaya pertama, kilatan jiwa naga. Dalam sekejap, Yi Tianyun melepaskan aura naga yang menyelimuti tubuhnya dan melindunginya dari kabut darah, lalu dia membersihkan kabut darah itu dengan tangannya. Menabrak. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan ruang di sekitar tangannya, dan tentu saja cukup untuk membubarkan kabut darah. Kabut darah ini tidak akan berpengaruh padanya, karena ia dilindungi oleh aura naga. Aura naga itu mutlak. Dalam sekejap mata, Yi Tianyun sudah berada di depan King Tianlong. Dia sudah bergerak untuk meninjunya. Pukulan ini untuk bibiku. Dia meraung, tinjunya bagaikan cakar naga raksasa, dan dia mencengkeram King Tianlong. Tidak bagus. King Tianlong terkejut, dan segera menggunakan kabut darahnya lagi, meskipun itu tidak akan memengaruhi Yi Tianyun. Kali ini dia menggunakannya secara defensif, dengan memadatkan kabut tersebut. Ledakan. Meskipun berusaha bertahan, dia tetap terdorong mundur beberapa meter, dan kabut merah, yang mengeras di tangannya hancur berkeping-keping. Kekuatan yang luar biasa. Bab 68. Penghitung. Pukulan Yi Tianyun membuat King Tianlong terpental, dan kabut darah yang ia gunakan untuk bertahan pun hancur. Setidaknya, itu setara dengan alat spiritual tingkat atas. Kau benar-benar menghancurkan kabut darahku yang berharga. King Tianlong tidak percaya apa yang terjadi, meskipun itu hanya setara dengan alat roh tingkat atas, dia menghabiskan waktu cukup lama untuk menyempurnakannya, dan hasilnya pun sangat bagus. Sama seperti Frost Fist yang merupakan senjata level rendah namun memiliki kemampuan luar biasa, dan keduanya merupakan senjata yang tidak dapat ditempa sehingga sangat bagus. Boom! Yi Tianyun menjawabnya dengan tinjunya, bukan kata-kata. Dia tidak bisa lari, Yi Tianyun memang merasakan hantaman, jadi pukulannya pasti mengenai sasaran. Tapi kemudian, jangan meremehkanku. King Tianlong berteriak, dan cincin penyimpanan yang dikenakannya berkilat. Tiba-tiba, sebuah pedang merah menyala sudah berada di tangannya. Pedang merah ini tingginya setengah manusia, dan diukir dengan banyak rune rumit. Suasana mencekam tak mereda sedikit pun, malah semakin intens. Untuk melepaskan nafsu berdarah sebanyak ini, pedang itu pasti telah membunuh banyak orang. Iblis darah mengotori gunung dan sungai. King Tianlong mengangkat pedangnya untuk menahan pukulan Yi Tianyun. Ledakan. King Tianlong dengan mudah memotong aura naga Yi Tianyun, dan pedang itu terus-menerus memotong tangan Yi Tianyun. Aura mengancam terpancar dari pedang ini. Merusak. Yi Tianyun dengan cepat menangkis dengan tinjunya dan terlempar ke belakang sedikit. Dia berhasil meminimalkan kerusakan dengan menyerap ki pedang dengan teknik hebat penyerap bintang, mengubahnya menjadi XP. Terima kasih atas makanannya. Yi Tianyun mengamati pedang King Tianlong dengan appraisal eye. Pedang cahaya darah, alat roh sejati, dimurnikan dengan menyerap darah ribuan orang, menyebabkan rasa haus darah yang hebat pada orang di sekitarnya, kultivator tingkat rendah akan lebih mudah terpengaruh. Dengan pedang cahaya darah ini, kekuatan tempur King Tianlong langsung meningkat hingga 90.000. Meningkatkan kekuatan tempur 10.000, ini adalah pedang yang luar biasa. Tianyun. Shi Suiyun tampak sangat khawatir tentang Yi Tianyun sambil mengalahkan musuh satu demi satu. King Tianlong yang memiliki pedang cahaya darah, dapatkah Yi Tianyun mengatasinya? Sekali lagi. Yi Tianyun membenamkan salah satu kakinya ke tanah untuk membangun momentum dan menyerbu ke arah King Tianlong
dengan tinjunya yang seperti cakar. Mau coba lagi? Nggak ada gunanya, bodoh. King Tianlong mencibir, sambil memegang pedang cahaya darah, dia siap untuk membalas serangan Yi Tianyun, tetapi tiba-tiba, secepat kilat, Yi Tianyun mengubah targetnya ke King Yuncheng. Bahkan King Tianlong tidak menduga hal ini, apalagi King Yuncheng. Nenek moyang lama, selamatkan aku. King Yuncheng menjerit putus asa. Buru-buru meningkatkan pedang rohnya dengan mengorbankan ki darahnya, dan menangkis serangan Yi Tianyun, tetapi jelas mereka tidak berada di level yang sama. Tiba-tiba cakar Yi Tianyun telah menjatuhkan King Yuncheng ke tanah. Beraninya kau mengabaikanku, bocah! Teriak King Tianlong, dan berusaha melindungi King Yuncheng dengan pedangnya. Namun, Yi Tianyun tidak peduli, ia menerjang lurus, menerobos barikade King Tianlong. Ledakan! King Yuncheng terbanting ke tanah dengan cakar Yi Tianyun menekan tenggorokannya, lalu darah berceceran di mana-mana. Ding! Berhasil membunuh King Yuncheng, memperoleh 430.000 XP, 1000 Blacksmith Mastery, 3.600 Crazy Point. Naik level ke kondensasi inti level ke-7. Setelah membunuh King Yuncheng, dia naik level lagi, membunuh 3 Master Sekte berturut-turut yang sepadan dengan harganya. Sekarang setelah dia naik level, kekuatan tempurnya melampaui King Tianlong. Targetnya adalah King Yuncheng sejak awal, untuk mendapatkan XP sebelum menghadapi King Tianlong. Dia menyadari bahwa dia hanya membutuhkan sedikit XP untuk naik level. Membunuh King Yuncheng adalah solusinya. Selain itu, King Yuncheng benar-benar membuat dia kesal, dengan mengatakan dia tidak akan mempunyai kesempatan menang sekarang, karena leluhurnya ada di sini. Bajingan, matilah. Yi Tianyun membuat King Tianlong murka. King Yuncheng bukanlah putranya, tetapi mereka tetap memiliki hubungan darah, kalau tidak, dia tidak akan datang jauh-jauh ke sini untuk menyelamatkannya. Sebuah pedang ganas menghantam, Yi Tianyun yang berada dalam bahaya, dengan cepat mengayunkan tinjunya untuk melawan, dan cakar jiwa naga yang telah diayunkan, tiba-tiba melebar membentuk lingkaran, dan kekuatannya meningkat sedikit. Ledakan! Akibat benturan yang tak tertahankan, mereka berdua terpental, tetapi King Tianlong tampaknya terpental lebih jauh daripada Yi Tianyun. Yi Tianyun bangkit kembali juga, tetapi tidak sejauh itu. Apakah hanya aku yang merasakannya, atau dia sebenarnya semakin kuat? Mungkinkah dia menahan diri selama ini? Shi Suiyun juga menyadari hal ini meskipun King Tianlong yang memegang dominasi sebelumnya. Apakah Yi Tianyun menahan diri dengan sengaja sehingga King Tianlong lengah? Yang tidak mereka ketahui adalah Yi Tianyun baru saja mencapai level 7 kondensasi inti. Ya semudah itu bagi Yi Tianyun untuk mencapainya. Aku bisa mengimbanginya sekarang setelah naik level. Ekspresi Yi Tianyun acuh tak acuh. Ini tidak mengejutkannya. Setelah naik level, kekuatan tempurnya telah mencapai 93.000. Jumlah tersebut bisa didapatkan berkat Crazy Mode, set aksesoris power, dan Dragon God Bloodline. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa musuh yang dihadapinya juga semakin kuat dibandingkan sebelumnya, jadi hal itu tidak semudah itu. Bab 69. Letusan Kekuatan. Jadi, kamu menahan diri selama ini. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu hidup. Wajah King Tianlong muram. Kalau begini terus, Yi Tianyun akan semakin kuat, dan dia masih semuda ini, tapi mampu mengimbangi leluhur Sekte Wing. Ini bisa menjadi bencana bagi Sekte Wing dalam jangka panjang, meskipun sudah cukup bencana saat Yi Tianyun berhasil kabur dari Sekte Wing. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, pada akhirnya kamu hanyalah seorang anak kecil. King Tianlong mengambil pedang cahaya darah dan melilitkan tangannya sendiri, membasahi pedang cahaya darah dengan darahnya. Tiba-tiba, pedang cahaya darah bersinar merah, dan aura jahat menyelimuti atmosfer. Saat darah King Tianlong menyelimuti pedang cahaya darah, efek mengamuknya diperkuat dan mengubah mata King Tianlong menjadi merah. Kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat menjadi 95.000, hampir mencapai 100.000. Namun, ia tetap berjuang, berteriak, dan kekuatan tempurnya sudah mencapai 110.000. Tiba-tiba dia meningkatkan kekuatan tempurnya sebesar 20.000 begitu saja, yang setara dengan meminum pil kekuatan. Tapi tanpa efek samping. Pil kekerasan memang bisa meningkatkan kekuatan, tetapi semakin tinggi kultivasinya, semakin berkurang efektivitasnya. Monster macam apa ini? Apakah ini kekuatan King Tianlong yang sebenarnya? Shi Suiyun dan ketiga, tetua telah berhasil membunuh kultivator mengamuk lainnya, berniat membantu Yi Tianyun. Namun, begitu mereka semakin dekat dengan King Tianlong, ketiga tetua mulai merasakan efek teknik mengamuk paksa King Tianlong. Mereka menggelengkan kepala untuk menepisnya.
Serahkan saja padaku dan Yi Tianyun. Ini terlalu berbahaya untuk kalian bertiga. Shi Suiyun melihat situasi mereka, dan segera memerintahkan mereka untuk mundur. Bukannya mereka lemah, tetapi ini adalah situasi yang tidak dapat diduga sebelumnya, dan teknik King Tianlong cukup abnormal. Ketiga tetua itu segera mengangguk dan pergi dari sana. Mereka bisa menilai situasi dengan jelas, jika mereka terus maju, mereka hanya akan menjadi beban bagi Yi Tianyun dan Shi Suiyun. Shi Suiyun menyadari kekuatan Yi Tianyun, jadi dia berdiri di belakangnya. Meskipun tidak ada pergerakan dari kedua belah pihak untuk saat ini, dia hampir terkena serangan jantung karena tekanan ini. Yang ada di pikirannya adalah dia harus menyeret Yi Tianyun keluar dari sana, kalau terjadi sesuatu. Yi Tianyun mengalihkan pandangannya ke arah Shi Suiyun dan tersenyum, penuh arti tanpa sepatah kata pun. Kemudian, ia berbalik dan menatap King Tianlong. Ya, mari kita akhiri ini, tapi ini bagianmu, bukan bagianku. Sudahlah, jangan bercanda lagi. Aku akan membuat istana giok hujan darah. Setelah itu, istana giok takkan ada lagi. Mata King Tianlong merah menyala, penuh niat membunuh, dan pedang cahaya darah di tangannya terus bergetar. Sepertinya ia menginginkan lebih banyak darah. Setelah menyelesaikan kalimatnya, ia bergegas menuju Yi Tianyun. Auranya saja sudah mengintimidasi semua orang di sekitarnya. Yi Tianyun membutuhkan waktu untuk membuka bilas statusnya. Pembawa acara, Yi Tianyun. Level 27, kondensasi inti level ke-7. Kadaluarsa 125.481 per 1500000. Titik gila 128.728 poin. Prestise 70 poin. Teknik kultivasi, seni ilahi utara gelap, dan seni rahasia Dewa Naga. Seni bela diri, teknik hebat penyerap bintang, langkah awan langit, 10.000 pedang kembali ke asal. Senjata, Frost Fist, Scarlet Dagger, Wind Chasing Blade, dan Heavenly Wind Blade. Armor, sepatu tempur serigala salju, armor dewa, dan jubah bayangan. Kemampuan ilahi, mode gila, dan aura keberuntungan. Garis keturunan Dewa Naga. Aksesoris, palu Dewa Tempa dan gelang kekuatan, dan cincin kekuatan, dan sabuk kekuatan. Semua item, 18 pil pemulihan, 5 pil pengalaman ganda, paket hadiah level 31. Setelah membunuh begitu banyak penatua dan diaken, serta memanfaatkan kartu poin gila, dia berhasil mengumpulkan cukup banyak poin gila. Apa yang perlu dia lakukan sekarang, adalah menggunakan titik gila ini secara efisien. Mode gila, naik level. Ding, berhasil mengurangi 100.000 poin gila, naik level mode gila. Ding, berhasil naik level mode gila, dapatkan mode gila sekunder, semua efek ditingkatkan 4 kali lipat. Setiap menit menghabiskan 100 poin gila. Poin gila yang dibutuhkan untuk meningkatkan mode gila ke level berikutnya, 1 juta. Garis keturunan Dewa Naga, tingkatkan. Ding, berhasil mengurangi 10.000 poin gila, level keturunan Dewa Naga naik. Ding, berhasil naikkan level garis keturunan Dewa Naga. Poin gila yang dibutuhkan untuk meningkatkan garis keturunan Dewa Naga ke level berikutnya, 100.000. Dia dengan cepat menaikkan level Dragon God Bloodline dan Crazy Mode. Keduanya adalah pilar kekuatannya saat ini. Menaikkan levelnya jelas akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia juga bisa melakukan lotre di sini, tetapi itu tidak perlu, karena mendapatkan double XP pil pada titik ini, tidak akan benar-benar membuatnya langsung naik level lagi. Crazy Point yang melimpah yang dimilikinya sebelumnya hanya tersisa sedikit, ia gunakan semuanya untuk meningkatkan dua skill tersebut, tentu saja sebagai gantinya ia mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Mode gila, aktifkan. Yi Tianyun berbisik, mode gila otomatis dinonaktifkan selama peningkatan, dan sekarang dia mengaktifkannya kembali, efek kerusakannya 4 kali lipat, kekuatan mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Kekuatan tempurnya terus meningkat. 60.000, 70.000, 100.000, 110.000, 120.000, 130.000. Setelah mencapai 130.000, akhirnya kekuatan tempurnya stabil. Seorang kultivator kondensasi inti tingkat 7, yang mencapai kekuatan tempur setinggi ini, benar-benar membuat King Tianlong kewalahan. Tapi hanya itu saja? Tentu saja bukan itu saja. Garis keturunan Dewa Naga juga dinonaktifkan saat naik level. Sisik naga di tubuhnya ditarik,
Shi Sueyun bahkan berpikir bahwa Yi Tianyun telah mencapai batasnya. Garis keturunan Dewa Naga, aktifkan. Mata Yi Tianyun setajam naga, sisik naga di tubuhnya muncul kembali, tetapi kali ini lebih kaku dan tampak lebih kuat dari sebelumnya. Aura naga yang lebih kuat terpancar dari tubuhnya. Setelah mengaktifkan garis darah Dewa Naga, kekuatan tempurnya meningkat sekali lagi. 140.000, 150.000, 160.000. Dari 35.000 menjadi kekuatan tempur eksplosif sebesar 160.000 berkat mode gila dan garis keturunan Dewa Naga. 160.000. Sungguh jumlah kekuatan tempur yang gila. Dengan kekuatan dahsyat mengalir melalui tubuhnya, Yi Tianyun membenamkan salah satu kakinya di tanah dan meraung. Tiba-tiba dia sudah berada di depan King Tianlong dan menghancurkannya dengan cakarnya yang sekarang ditutupi sisik yang lebih kuat. King Tianlong bereaksi cepat, tetapi semuanya sudah terlambat. Baik kecepatan maupun daya ledaknya, ia jauh lebih rendah daripada Yi Tianyun. Yang bisa ia lakukan hanyalah menangkis serangan yang datang dengan pedang cahaya darah. Ledakan. Yi Tianyun sama sekali tidak peduli, ia langsung menghantamkan pedangnya. Setelah hantaman itu, bahkan King Tianlong pun tak mampu lagi memegang pedang cahaya darahnya dengan baik. Lalu, ia pun terpental bersama pedangnya. Ledakan. Dia menabrak tembok, namun tampaknya dia tidak akan terhenti oleh tembok tersebut, retakan perlahan terbentuk di tembok, dan King Tianlong terpental lagi. Hanya satu gerakan untuk menerbangkan King Tianlong. Sungguh dahsyat. Bab 70. Menghilangkan. Setelah pukulan itu mendarat, King Tianlong terpental, bahkan dinding aula yang keras pun tak mampu menahannya. Sebuah lubang besar tercipta, persis seperti tubuhnya. Saat ia terlempar keluar aula, aura haus darah perlahan menghilang, mengembalikan kewarasan semua orang. Yi Tianyun segera berlari mengejarnya. Di aula Shi Sueyun yang menghindar dari benturan, juga mengejar Yi Tianyun. King Tianlong tak kuasa menahan diri, dan setelah mendarat, ia agak goyah. Ia menyadari tubuhnya melemah dan langsung muntah darah. Ia tampak lebih pucat dari sebelumnya, dampak benturan itu memang sedikit melukainya. Dia sudah menggunakan banyak darah untuk memperkuat aura haus darahnya sejak awal. Ditambah lagi, pukulan dari Tianyun menyebabkan luka dalam kecil. Untungnya kerusakannya tidak sebesar yang dia kira. Dampak pukulan tersebut sebagian besar diserap oleh pedang cahaya darah yang bertindak sebagai perisai untuk menangkis pukulan itu untuknya. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya? Siapa yang ada di lantai sekarang? Yi Tianyun mengejar King Tianlong di luar aula, dia memenuhi udara di sekitar mereka dengan aura naga, sehingga nafsu darah King Tianlong tidak dapat memengaruhi siapapun. Saat King Tianlong menatap mata Yi Tianyun, ia merasakan perasaan asing yang sudah lama tidak dirasakannya. Takut. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Ia tak percaya Yi Tianyun bisa mencapai tingkat kultivasi yang begitu tinggi di usia semuda ini. Kau, bagaimana kau bisa tiba-tiba menjadi sekuat ini? Trik macam apa yang kau gunakan? King Tianlong gemetar, ia bahkan tidak bisa berdiri tegak, ia pasti tidak bisa mengalahkan Yi Tianyun dalam pertarungan, mengingat perbedaan kekuatannya yang cukup tinggi. Kekuatan Yi Tianyun benar-benar di luar dugaan, dan dia tidak dapat mengalahkan kekuatan itu. Apa urusanmu? Yi Tianyun menghantamkan kakinya ke tanah, menciptakan lubang dan King Tianlong jatuh ke dalamnya, lalu dia melompat siap untuk memukul King Tianlong lagi. Yang perlu kau ketahui adalah aku sedang melawanmu saat ini. King Tianlong berteriak dan berdiri, dia mengayunkan pisaunya yang berdarah dan melemparkannya ke Yi Tianyun, dan pisau itu tiba-tiba berubah menjadi iblis merah besar, mencoba mengiris Yi Tianyun dengan cakarnya yang besar. Perjuangan yang sia-sia. Yi Tianyun bergegas menuju para iblis, dan memukul iblis itu dengan tinjunya. Pukulan langsung dari tinjunya menghancurkan iblis itu, meninggalkan asap merah darah. Yi Tianyun mengulurkan tangannya ke arah King Tianlong dan langsung meninju dadanya sambil berteriak, "Ini untuk bibiku." King Tianlong hendak menggunakan apapun untuk menangkis pukulan Yi Tianyun, tetapi ia segera menyadari bahwa ia sudah terlambat untuk mengambil senjata di cincin inventarisnya. Pukulan itu mendarat di dadanya, melukai organ-organ dalamnya dengan parah, dan sekali lagi ia terlempar. Kali ini, bahkan mengenakan baju zirah terbaik pun tak akan menyelamatkannya dari situasi ini. Oh! Dia memuntahkan banyak darah dari mulutnya, membuat tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak, jadi dia melepaskannya dan berbaring di lantai, kesadarannya mulai memudar. Buka matamu.
Yi Tianyun memberi perintah, sekali lagi mendekati King Tianlong. Sekali lagi dia melepaskan aura naganya, dan memfokuskannya ke tinjunya, dan sekali lagi meninju King Tianlong. Yang ini masih buat bibiku. Beraninya kau menyakitinya di depanku. Ledakan. King Tianlong terbanting ke tanah, menciptakan lubang besar di sekelilingnya. Tubuhnya tak mampu lagi menahannya, matanya kabur, dan dengan kondisinya saat ini, sudah pasti ia sedang mengembuskan napas terakhir. Tianyun. Si Suyun menyeka air matanya, tak kuasa menahan tangis. Inilah pria yang selalu ia lindungi, tapi kini giliran pria itu yang melindunginya. Dia sudah punya kekuatan untuk membela diri, bahkan sudah melampauinya, faktanya dia tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Ketika dia benar-benar memikirkannya, dia merasa senang sekaligus sedih. Dia senang Yi Tianyun menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan, dan sedih karena Tianyun tidak lagi membutuhkannya. Sekte Wing tidak akan membiarkanmu lolos. Dengan sisa kekuatannya, dia mengucapkan satu kalimat kepada Yi Tianyun. Jangan khawatir, baik itu Sekte Wing, Paviliun Angin, Sekte Roh, aku akan membasminya satu persatu. Yi Tianyun menjawab dengan dingin, sampai tidak ada satupun dari kalian yang tersisa. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Yi Tianyun menendang King Tianlong. Menghabisi King Tianlong untuk selamanya. Ding! Berhasil membunuh King Tianlong, memperoleh 500.000 XP, seni bela diri Bloodfin Soaring Heaven, Bloodfin Divine Spear, Bloodfin Bracelet, 1000 Blacksmith Mastery, 1000 Crazy Point. Ding! Bunuh musuh dengan perbedaan kekuatan yang besar, dapatkan 10 tiket lotre, 10.000 poin gila. Quest acak selesai. Hadiah. 100.000 XP, 2.000 emas, tiket lotre, 100 popularitas keseluruhan. Hadiahnya langsung diberikan, memberinya 2 buah alat tingkat suci. Ia sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan perkembangan seperti ini. Meskipun semua orang berusaha keras untuk mendapatkan barang-barang semacam ini, ia dengan mudah mendapatkan 2 buah. Meskipun levelnya rendah, tetap saja luar biasa bisa mendapatkan 2 alat tingkat suci sekaligus. Selain itu, ia mendapatkan 10 tiket lotre karena membunuh musuh yang jauh di atas levelnya. Ini setara dengan menghabiskan 10.000 poin-poin gila, tetapi ia masih merasa sedikit kecewa karena tidak langsung naik level setelah membunuh musuh setingkat bos. Namun, karena dia mendapat hadiah yang cukup besar, dia tidak terlalu merajuk. Dia tidak boleh serakah dengan hadiahnya, lagi pula hadiahnya sendiri sudah cukup bagus. Dia berada di level super elite, dan hadiahnya sangat bagus untuk misi macam-macam ini. Yi Tianyun masih sangat puas, dia berhasil mempertahankan Istana Giok, itu lebih penting baginya daripada hadiah misi biasa. Setelah membunuh King Tianlong dan menerima hadiahnya, Si Suyun berlari ke arahnya, dan menepuk kepalanya dengan lembut. Kamu benar-benar suka pamer, jangan pikir aku akan memaafkanmu karena melarikan diri. Yi Tianyun merasa malu atas tindakannya dan menggaruk kepalanya, sambil menyeringai dia berkata, Bibi, aku melakukan ini semata-mata demi keselamatan Istana Giok. Kamu tidak bisa memutuskan hal-hal seperti itu sendiri. Dan kamu bahkan tidak repot-repot memberiku informasi mengenai kesejahteraanmu, kupikir kamu sudah mati. Mata Si Suyun merah, dia teringat ketakutan yang dia rasakan sebelumnya, meneteskan air mata lagi di matanya. Yi Tianyun memeluk Si Suyun dan menghiburnya. Tenanglah Bibi, bagaimana mungkin aku mati? Bibi tidak tahu betapa kuatnya aku sekarang, semakin banyak orang menyerangku, semakin mereka akan menyesali keputusan mereka. Aku terlalu kuat seperti yang Bibi lihat, aku pasti akan melindungi Bibi di masa depan. Jadi, Bibi tidak akan terluka. Ia mengatakan ini dengan tulus dari lubuk hatinya. Si Suyun selalu melindunginya. Sekarang saatnya ia membalas budi. Cih! Sekarang kau baru saja menyombongkan diri, apa kau serius? Setelah Si Suyun melepaskan diri dari pelukannya, ia mendengus lega, lalu langsung tersenyum secantik bunga. Rasanya aneh, tapi tidak buruk juga. Yi Tianyun merasa sangat bahagia, melihat bibinya tersenyum begitu indah.